Lukmanul Hakim, Ketua MUI membidangi ekonomi non halal. Karena di MUI ada dua ketua, satu ekonomi bidang halal, kalau Pak Lukman ini non halal. Makanya bukan non halal itu bukan berarti yang tidak halal, tapi maksudnya non syariah dan ya konvensional. Berikutnya Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Ustaz Daud Zaman, beliau ini juga Ketua Umum Al-Ittihadiyah. Kemudian yang hadir dua hari ini ada Mas Andi, Wakil Ketua Komisi, Pak Jordi, dan di sini ada Pak Buya Fikri, Harino, pembawa acara, juga banyak tokoh-tokoh yang hadir, Pak Del dan semua, dan juga ada Ibu Eni dan Ibu Heni. Ini hampir sama namanya. Kalau Ibu yang memimpin pondok GCMI namanya Ibu Eni. Mana dia berdiri? Kita mau kenalkan. Nah, kita mulai dari sebuah gerakan. Kalau yang di sebelahnya itu mantan pacar. Ya. Kita ingin memulai gerakan ekonomi ini dari pendekatan. Pendekatan dakwah. Karena itu saya ingin membuat sebuah orientasi yang lebih implementatif, yaitu program ekonomi umat melalui pendekatan dakwah. Jadi kira-kira mungkin begitu literasinya, karena tema kita hari ini kan membangun literasi. Jadi yang kita tonjolkan bukan dakwahnya, tapi ekonominya, pendekatannya dakwah. Seperti kalau ditonjolkan dakwahnya, nanti kita mengambil coupling komisi dakwah. Itu sekarang juga lagi berlangsung semacam pengukuhan di Ancol, sudah 35 angkatan, yaitu standarisasi dai. Jadi saya ini tadi mikir saya mau ke Ancol atau mau ke MUI. Nah, karena saya mikir ekonomi, maka saya pilih yang ada di sini. Jadi pertama, selaku Dewan Pimpinan Majelis Malaysia, kami menyampaikan apresiasi penghargaan kepada Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Ini melalui Pak Lukman, Pak Ajrul nggak kelihatan ya? Lagi ke Maluku. Oh, lagi ke Maluku. Oh, bayangkan di acara ini dia buat acara ini. Nah, ini nanti. Nah, ini artinya kurang sinkron. Oleh karena itu saya memberi apresiasi penghargaan atas kehadiran kita semua, baik yang off maupun yang Zoom. Jadi ingatkan Pak Azrul setidaknya harus hadir lewat Zoom ya, supaya beliau bisa mengikuti acara ini dengan baik. Karena beliau wakil sekjen yang membidangi pemberdayaan ekonomi. Dan yang kedua, Bapak sekalian, saya telah membaca apa yang telah disiapkan oleh Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, yaitu sebuah PowerPoint ini. Karena itu slide berikutnya, kalau kita perhatikan, ada hal yang saya harus garis bawahi. Nah ini misalnya, kalau visinya sudah cukup bagus, menjadi penggerak ekonomi umat yang kuat dan mandiri di Indonesia. Gimana caranya supaya kuat dan mandiri di tengah suasana ya, ekonomi umat kita yang sekarang terpuruk? Ya Pak Fikri ya, coba dia daya beli kita ini rendah sekali, terjadi deflasi, kebalikan dari inflasi, menurun kita ini. Kenapa terjadi penurunan daya beli masyarakat? Coba bayangkan pajak kita digenjot terus, ya kan? Jadi apa enggak itu Pak Fikri? Pajaknya ya naik lagi. sudah keluar, tapi kira-kira bisa jalan nggak? Nah itu pertanyaannya, bagaimana pajak kita mau naik, daya beli kita turun? Ya kan, ini anomali menurut saya. Deflasi jadi. Katanya mau cetak uang kan? Tapi nggak disetujui gambar Pak Lurah. Ya kan? Jadi banyak hal yang anomali kita lihat. Padahal visi kita ingin menggerakkan ekonomi umat
mandiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, misi ini harus kita perkuat dengan misi membangun gerakan ekonomi umat yang menjalin kolaborasi, kemudian ekonomi umat dalam naungan MUI, kemudian membangun kemandirian ekonomi umat yang berkelanjutan. Nah, dan seterusnya. Nah, saya ingin garis bawah di depan. Di bawah itu adalah pendampingan untuk penguatan pemberdayaan. Jadi kita yang kurang ini. Dari 4 poin ini, kita kurang di poin keempat. Pendampingan untuk penguatan pemberdayaan. Jadi Bapak sekalian, saya ingin menekankan poin kita hari ini, literasi kita harus kita perkuat. Cukupkah literasi? Tidak cukup. Kita harus melakukan edukasi. Ya kan? Itu apa? Menyadarkan gerakan ekonomi mandiri dan umat. Cukupkah sampai di sini? Tidak cukup juga. Harus kita perkuat lagi apa yang kita sebut dengan sosialisasi. Kenapa harus diperkuat sosialisasi? Supaya pemahaman kita sekaligus dengan kesadaran Dewan Edukasi itu bisa memperkuat gerakan ekonomi umat yang mandiri. Jadi saya garis bawahi tadi, ya, kita kurang di sektor pembiayaan. Mungkin sektor pembiayaan ada tersedia di lembaga keuangan syariah (LKS). Ada 3 istilah ya. Ada LKS, lembaga keuangan syariah. Yang kedua ada LBS, lembaga pembiayaan syariah. Ya kan? Ada LBS, lembaga bisnis syariah. 3 istilah ini sudah sangat familiar ya, Bu. Jadi misalnya begini, MUI mengeluarkan sertifikat kesesuaian syariah kepada lembaga keuangan syariah perbankan. Itu namanya lembaga keuangan syariah (LKS). Jadi bank-bank syariah yang ada di Indonesia, dia tidak bisa berdiri tanpa adanya lisensi dari MUI. Sekarang pertanyaannya, setelah berdiri dia mau ngapain? Nah, itu pertanyaannya. Harus kita gunakan. Kenapa? Karena selama ini digunakan korporat. Bank muamalat yang didirikan oleh MUI, ya, saya sering bilang ini kualat bank muamalat. Saya ngomong apa adanya. Karena apa? Karena dia bermain di sektor korporat. Akhirnya macet 10 triliun. Apa nggak kelimpungan ya? Karena dia nggak menjamah sektor UMKM. Nah, sekarang dia baru sadar mau kembali ke jalan yang benar. Kita akan kembali ke jalan yang benar. Termasuk BSI. BSI itu dia bermain di korporat. Coba lihat sektor-sektor ekonomi keuangan syariah kita yang kecil. Itu pada cara. Nah, ini kita coba gerakkan lewat upaya literasi, edukasi dan sosialisasi. Ya. Nah, ada yang kedua disebut tadi dengan istilah LBS, lembaga bisnis syariah, yaitu lembaga-lembaga keuangan yang didirikan, ya kan, dalam bentuk pembiayaan, ya, misalnya pembiayaan dalam bentuk pengadaan motor, rumah, ya kan, pembiayaan dalam bentuk lain, itu perlu kita perkuat. Yang memperkuat siapa? Kita umat. Kenapa umat? Karena umat pemilik saham terbesar lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, itu umat. Umat kita 97%. Ya, 97% pengguna bank. Tapi lihat sekarang, kontribusinya terhadap ekonomi nasional masih 10%. Kita bercita-cita Indonesia emas 2045, atau jangan Indonesia cemas. Kenapa Indonesia cemas? Karena tadi, ya kan, sektor keuangan kita masih tiarap. Harus kita naikkan kelasnya, ya kan, supaya apa? Supaya dia bisa berdiri tegak dan kuat. Saya ulangi ya, lembaga pembiayaan syariah atau bisnis syariah. Kedua, yang ketiga apa tadi? Lembaga bisnis syariah. Ya, di lembaga bisnis syariah itu adalah lembaga-lembaga yang diberikan untuk melakukan bisnis dalam bentuk yang lebih konkret, bukan dalam bentuk bank
bukan dalam bentuk pembiayaan, dalam bentuk yang lebih luas, yaitu bisnis. Misalnya kita masuk di saham, pasar modal dan lain sebagainya. Dan itu sudah ada aturan di OJK, ya kan? Dan semua juga diatur melalui sirkulasi uang melalui Bank Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam konteks ini, ya, maka sesungguhnya apa yang kita lihat dalam konteks gerakan dakwah ekonomi umat kita ini, ya, kembali kepada lemahnya literasi kita, ya kan? Mengakibatkan apa? Mengakibatkan kita tidak mengerti bagaimana cara menggerakkan ekonomi umat ini yang size atau spektrumnya begitu besar sekali. Jadi cara kita menggerakkan tentu harus kita menggunakan lewat dakwah. Nah, jadi pendekatan dakwah penting. Jadi yang dikedepankan bukan kalau kita bicara ekonomi bukan dakwahnya, tapi pendekatannya dakwah yang kita kedepankan ekonominya. Ekonomi dakwah atau dakwah ekonomi. Nah, itu ada dua istilah lagi tuh yang berbeda. Jadi di sana gini, di dalam Al-Quran, kenapa Al-Quran menyebutkan dua istilah yang berbeda? Ada di satu sisi istilah tijarah, di sisi lain disebut dengan istilah al-bai'. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Tadi ayatnya dibaca. Halal jual beli, haram riba. Nah, kosakata ini perlu kita perkuat literasi kita supaya kita mengerti apa beda al-bai', apa beda dengan tijarah. Nah, coba kita lihat. Ayat berikutnya disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya lihat surat As-Saff ayat 10-11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan kepada sebuah perniagaan tijarah yang menghindarkan kamu dari azab yang pedih. Jadi bayangkan Bapak Ibu, soal tijarah ini diancam oleh Allah, enggak begitu seriusnya nih. Ancaman Allah bagi kita, kalau kita mau terhindar dari azab yang pedih, maka gerakkanlah tijarah, yang tijarah itu memerlukan persyaratan. Pertama, tu'minuna billahi wa rasulihi, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi prinsip tijarah itu kita gerakkan, ya kan, lewat dasar iman. Yang kedua adalah waktu jahiluna fisabilillah, berjuang dengan sungguh-sungguh. Jadi jihad ekonomi kita ini menurut saya rendah sekali. Saya nggak tahu nih, tokonya Pak Fikri Maulana bertambah atau berkurang? Ditambahin mesin di sana itu. Tambah berkah. Karena saya pernah diajak oleh beliau melakukan advokasi melawan oligarki. Nah, juga kita melawan oligarki. Dia nggak pergi ya? Kan menang lagi kan? Hah? Sampai ke pidana itu. Karena beliau dikelilingi oleh para oligarki. Bayangkan betapa tidak berdaya berhadapan dengan oligarki. Kenapa? Salah satu faktor jihad ekonomi kita rendah dibanding dengan saudara-saudara kita yang notabene tidak pribumi. Saya kebetulan lama tinggal di Medan itu sama sekitar lebih tidak bergaul dengan orang Cina. Orang Cina itu kalau berdagang bangun tidur anaknya dilatih, mau sekolah dilatih, pulang lagi dilatih. Kita balik, kan itu kan? Nah, jadi dari sisi itu aja culture kita atau kultur kita udah jauh, ya kan? Bagaimana kita mau bisa bersaing dengan mereka? Jadi karena itu lembaga pendidikan kita sekarang, Bapak Ibu, pondok pesantren. Jadi saya diminta sebagai pengawas di Global Cahaya Nubuah Insani (GCNI). Nanti setelah ini saya harus ketuakan. Kita
kita ingin mendidik anak-anak, ya, yang dibimbing Bu Eni itu, kita ingin mendidik anak-anak di pesantren itu, dia sudah harus ngerti berjual beli, bertransaksi. Yang sekarang transaksi sudah harus lewat QRIS. QRIS ya, nggak nanti ada kita bawa dompet. Di dompet itu tinggal cukup hanya pajangan ATM aja, betul nggak? Dan saya kalau razia ATM sekarang, saya yakin masih banyak ATM yang konvensional. Jangan-jangan Ustadz Fikri masih banyak itu ATM konvensional ini. Saya pernah dikritik oleh orang. Bagaimana katanya MUI mau berhasil menggerakkan ekonomi umat? Pengurus MUI ATM-nya masih konvensional. Ya kan, habis sudah handphone. Saya masih ada, kalau buka dompet masih ada, tapi hanya lewat gaji aja. Karena masih dosen di UIN, ya kan? Saya numpang lewat aja. Tapi setelah itu sudah pindahkan ke syariah, ya kan? Nah, karena itu Bapak sekalian, kita kembali kepada soal konsep tijarah, yaitu semangat jihad kita. Waktu jahilun fisabilillah bi amwalikum dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi konsep tijarah di sini adalah konsep yang harus kita perkuat untuk umat kita melalui para dai, melalui pendekatan dakwah. Supaya apa? Supaya dakwah kita itu ya bisa menjadi bagian dari agent of change. Jangan dakwah kita di mimbar asik bicara soal surga neraka, pahala dan surga, pahala dan dosa. Itu penting menurut saya. Tapi wawasan para dai kita harus kita perluas. Bolehkah kita coba lihat berapa kali di mimbar bicara ekonomi? Kira-kira di masjidnya Ustadz Andi ini berapa kali disebut ekonomi? Kurang kan? Itu artinya apa? Itu artinya tingkat literasi kita kurang. Kalau tingkat literasi kurang, pemahaman umat kurang. Jadi kalau program ekonomi umat itu ada membangun kesadaran motivasi literasi terkait pentingan gerakan ekonomi umat di akar rumput melalui pendekatan dakwah, itulah yang sebenarnya tugas kita para dai. Ya, tugas para dai ini tidak akan pernah selesai. Tapi sayangnya para ustadz suka menceramahkan an-nikahu sunnah. Tapi kurang at-tijarah sunnah. Gimana? Wartawan ini mana? Gimana Mas Salim? Mas Salim ketawa-ketawa. Maksudnya apa? Istrinya ada di belakang. Nambah lagi kepada ini. Iya, itu masalah. Jadi ustaz-ustaz kita ini suka menceramahkan an-nikahu sunnah. Tapi penakut. Ustadz Fikri Bareno. Ya, saya begitu diundang oleh beliau, oh yang nikah anak yang bukan ustadz. Tapi mohon maaf tidak bisa hadir. Jadi bapak sekalian, sekali lagi saya ingin tekankan, apa beda konsep? Karena kita penguatan literasi soal tijarah dan al-baik. Kalau al-baik itu sudah lebih kepada transaksi, supaya apa? Transaksi jangan kepada yang konven atau yang disebut dengan riba. Tadi ada ayatnya yang bagi saya menuliskan, kalau ayat itu kita pahami betul, orang yang makan riba itu seperti berdiri yang apa itu? Yang ya hak setan, ya setan, kerasukan setan. kerasukan setan. Jadi orang Indonesia ini kalau masih mengandalkan riba, ya kan, untuk menggerakkan ekonomi Indonesia, bayangkan bagaimana ekonomi kita ke depan. Saya bicara dengan teman-teman yang ahli ekonomi syariah, kenapa di Inggris justru ekonomi syariahnya kuat? Kok di Indonesia enggak? Padahal Indonesia itu mayoritas muslim. Kenapa ya? Ini ada apa? Ada yang keliru, ada yang salah. Mungkin saya juga salah ini. Sebagai sekjen MUI enggak berhasil menyadarkan ekonomi keuangan syariah ini. Yang sekarang tingkat literasi kita baru tumbuh, saya mencatat hasil data dari OJK 2022-2023 tumbuh dari 9% ke sekarang baru sekitar
ya 10 atau 11%. Jadi rendah sekali tingkat literasi kita. Bayangkan tingkat literasi kita rendah, apalagi pemahaman, apalagi implementasi. Ya, itu artinya apa? Logikanya, kalau Indonesia sebagai negara maju, ya, tingkat entrepreneurship-nya sebagaimana di negara-negara maju sudah harus tumbuh 20 sampai 30%. Tapi Indonesia itu baru di kisaran total dari penduduk antara 3 sampai 4%. Coba lihat data. Coba sekarang kita cek data di Google. Berapa? Ya. Jadi artinya apa? Artinya Indonesia itu untuk sampai kepada negara-negara maju, tingkat entrepreneurship-nya harus tumbuh sejajar dengan, berimbang dengan pertumbuhan ekonominya. Ya. Ini ada survei kecil-kecilan. Saya punya mahasiswa. Saya tanya, antum kalau sudah selesai S1 mau jadi apa? Lamar PNS atau entrepreneur? Dari 220-30 siswa itu, dia bilang yang lamar PNS hanya 1-2 orang. Itu artinya apa? Itu ada sebuah perubahan mindset. Jadi dia ingin menjadi entrepreneur. Nah ini tren baru nih di kalangan mahasiswa. Coba kalau generasi kami dulu, orang tuanya itu lebih bangga kalau anaknya jadi PNS, nyogok menjadi, itu enggak? Tapi sekarang sudah mulai berubah. Ini harus kita apresiasi. Untuk apa? Untuk menggerakkan ekonomi kita agar Indonesia bisa maju sejajar dengan negara-negara berkembang dan negara maju. Coba bandingkan Indonesia dengan Malaysia. Kita masih ketinggalan soal apa itu tingkat entrepreneurship. Nah, Bapak sekalian, karena itulah saya ingin mengusulkan dalam kesempatan ini kita harus perkuat apa yang saya sering menyebut dengan istilah KIS. KIS itu ya Pak Luman ya. Pak Luman masih dengar saya nggak ini? Oh, alhamdulillah. Masih setia saya sama Bu ya. Alhamdulillah, luar biasa. KIS itu kalau bahasa gaulnya apa itu ya? KISS. KIS. Wah, itu apa Pak Luman? Apa itu kira-kira? Hah? Kartu Indonesia semua sehat. Ya. Kartu Indonesia Semua sehat. semua saya wah. Bukan itu. Bahasa Inggrisnya apa? KISS. KISS. Cium. Nah, itu. Monster itu berarti. Ya kan? Bagi anak-anak gaul senang untuk menggunakan istilah KISS. Termasuk bagi suami istri. Suami istri yang sah. Tapi saya ingin menekankan KISS itu adalah ini supaya kita konsisten. KISS itu, K itu adalah konsisten, I itu adalah inovatif, S itu adalah sinergi, S yang terakhir adalah sinkronisasi. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ya, kalau Indonesia dan kita bagian dari warga negara bangsa, Majelis Ulama Indonesia ingin tumbuh dan berkembang ekonominya, pendekatan KISS ini harus kita gunakan dengan baik. Jadi konsistensi, ya kita harus terus konsisten melakukan literasi, sosialisasi dan edukasi. Dan yang kedua adalah inovasi. Kita terus harus melakukan inovasi. Inovasi apa? Inovasi di mana teknologi, ya, yang sekarang financial teknologi, fintech. MUI telah mengeluarkan fatwa tentang fintech ini, ya. Sampai sekarang MUI melalui Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia telah berhasil menerbitkan fatwa 160 fatwa. Bayangkan, ya. Saya tidak tahu materi ini ada nggak yang berkenaan dengan sosialisasi fatwa. Gimana? Nanti ke depan kita akan melakukan workshop kerjasama antara DSN dengan Majelis Ulama Indonesia, Komisi Pemberdayaan Ekonomi, supaya kita mengerti 160 fatwa ini mau kita apa? Termasuk fatwa soal fintech ini, financial teknologi ini mau kita apakan?
Jadi potensi yang ada di MUI itu harus kita inovasi, kita terjemahkan dalam bentuk bahasa yang lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Karena memahami fatwa itu tidak mudah tadi. Saya yang sudah nekat fatwa terus, begitu saya baca lagi, kadang-kadang nggak mengerti juga. Itu begitu rumitnya kalau kita sudah bicara soal fatwa. Jadi harus dilakukan inovasi-inovasi. Baru yang S yang pertama yaitu sinergi. Sinergi itu begini kira-kira kita bisa pahami. Si A punya kekuatan bidang tertentu, si B punya kekuatan bidang tertentu. Nah ini yang dua ini kita satukan. Jadi misalnya gini, MUI punya kekuatan di bidang apa? Di bidang apa itu? Social finance misalnya, atau di bidang social capital. Itu Pak Lukman ya. Social capital itu adalah social capital itu adalah modal sosial yang dimana masyarakat Indonesia harus kita jadikan modal dasar untuk menggerakkan kekuatan ekonomi umat. Tapi ini nggak bisa bergerak karena kita tidak punya modal berupa kapital ekonomi. Karena itu dua istilah ini, kapital ekonominya kita kawinkan dengan social capital. Supaya apa? Supaya ini bisa kita gerakkan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, konsep ekonomi kita sudah sangat baik. Konsep yang dibuat oleh Bidang Pembinaan Ekonomi Umat, Pak Lukman dan kawan-kawan, ini sudah cukup baik. Tapi nggak bisa kita gerakkan. Kenapa? Karena antara konsep dengan mendukung konsep yaitu social finance-nya ini tidak kita kawinkan. Sumber sosial finance adalah jiswa, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kita di Istimewa Ulama di Bangka Belitung sudah kita keluarkan fatwa bahwa zakat itu sebenarnya milik siapa? Karena mulai ada gugatan ini. Zakat milik pemerintah, zakat milik Basnas, zakat milik Menteri Keuangan. Siapa sebenarnya? Maka dalam fatwa kita tegaskan zakat itu adalah milik mustahik yang 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina wal mu'allafah. Itu semua ada kembalikan kepada mustahik. Jadi apa beda zakat dengan wakaf? Bedanya adalah kalau zakat harus dibagi habis kepada 8 asnaf. Jadi kalau zakat disimpan, diinvestasikan, menurut saya itu keliru. Maka itu Masjid Joko Karian saldonya 0. Kenapa? Dibagikan kepada mustahik. Maka saya kadang-kadang heran, banyak masjid di Indonesia ini yang kaya-kaya, betul nggak? Saldonya ratusan juta, tapi tidak disalurkan untuk yang mustahik. Nah ini harus kita rubah. Tugas kita Bapak Ibu, MUI bersama lembaga keuangan, pesantren, madrasah, ini harus kita luruskan. Kenapa? Karena masyarakat kita butuh pembiayaan. Pembiayaan dari mana? Pembiayaan dari social finance. Ya Bapak Ibu, setuju ya? Nah ini salah satu tugas kita Bapak Ibu sekalian, supaya apa? Jiswab ini, zakat, infak, sedekah, terutama ini bisa menggerakkan sektor ekonomi dalam bentuk fatwa qardun hasan, ya, dalam bentuk skema pembiayaan yang oleh fatwa-fatwa DSN bisa menggerakkan ekonomi. Nah, bedanya dengan wakaf, ini bedanya nih. Wakaf itu harus utuh. Ini Pak Lukman membidangi wakaf juga ini. Ya Pak Lukman ya. Siap. Nah, saya belum tahu ini beberapa laporan nih Pak Lukman. Sudah berapa wakaf kita yang potensial kita gerakkan. Jadi ke depan ini saya ingin mengusulkan begini Pak Lukman. Saya kira sudah ada konsep, tapi bagaimana menggerakkan ini supaya jadi sumber pembiayaan. Nanti saya kira ada materi khusus soal wakaf. Ya, jadi wakaf itu konsep dasarnya
apakah dia bentuk wakaf uang atau wakaf melalui uang, itu pokoknya harus utuh. Nah itu lembaga wakaf itu teman-teman, ya kan? Wakafnya itu harus utuh uangnya. Ada dua skema yang perlu kita gerakkan sekarang. Ini sudah menggerakkan di Muhammadiyah, namanya cash wakaf link deposito. Cash wakaf link deposito ini ialah konsep yang sederhana, izin OJK, harus kita gandeng LKSPWU, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, perbankan syariah. Saya hitung-hitung kira-kira kalau 1 juta umat kita mendepositokan uangnya, ya kan, dengan sebesar 1 juta, berapa? 1 juta berapa juta? 1 T. Kita ambil marginnya 5% dari 1 T. Berapa? Itu gimana cepat? 50 miliar. 50 miliar. 50 miliar. Ini sumber pembiayaan Bapak, yang selama ini nggak kita garap. Oh itu kan hitung-hitungan kali-kali gampang Pak Amir Sah. Memang kita hitung-hitung dulu dong. Dari teori dulu kita baru praktek. Masalahnya kita lemah di literasi. Jadi uangnya Pak Fikri Baleno 1 juta itu utuh. Uang yang saya 1 juta juga utuh. Yang kita minta wakafnya cuma marginnya kok. Masa sih nggak ada umat kita 1 juta yang mau mendepositokan uang? Ada. Tapi kenapa nggak bisa? Karena nggak kita gerakkan, nggak kita rumah. Itu aja kuncinya. Begitu Pak Soedi ya? Pak Soedi? Oh, Iya. Kan gitu ya. Jadi kekurangan kita literasi menggerakkan umat supaya melakukan deposito. Ya Pak Fikri ya. Ya tolong catat nih. 1 juta kali 1 juta berarti 1 T. Setahun. 5 tahun berarti 5 T. Ini Mas Rofik juga waktu sekian juga ngurusi wakaf di PBNU. Kalau saya ngurusi wakaf di Muhammadiyah. Dia bilang Pak Haidar 1 juta warga kita. Oh iya bagus tuh. Tapi jangan hanya ngali-ngali aja, jangan hanya teori. Nah ini kita mempraktekkan. Ternyata mempraktekkan tidak mudah juga. Kenapa? Karena harus menyadarkan umat supaya mendepositokan uangnya. Kali, bayangkan kalau 10 juta depositonya, berapa kali 1 juta? 10 triliun. Luar biasa. Ini sumber ekonomi kita yang selama ini terlandang gak kita garap. Wahai umatku, bangunlah dari tidur yang lelap. Jangan tertidur lelap, ya kan? Jangan gak diurus ekonomi umat. Mari kita urus sumber pembiayaan kita dari Jiswa. Karena ini milik umat, dari umat, oleh umat, untuk kepentingan umat. Sekali lagi, Jiswa itu bukan milik Kementerian Keuangan, bukan milik Basnas, bukan juga milik MUI. Saya ulangi, tapi ini milik umat. Umat yang mana? Umat yang sekarang lagi tengah sulit ekonominya. Saya beberapa kali naik taksi, Pak, sehari-hari ini berapa pendapatan hari? Pak, jangan dibawa pulang ke rumah, Pak. Bayar untuk BBM aja susah. Saya tanya, kenapa kok bisa begini? Ya, saya nggak tahu apa yang terjadi kok bisa seperti ini ya. Nah, tadi saya di awal sudah jelaskan, daya beli masyarakat rendah sekarang. Uang sulit beredar sekarang. Nah ini selama Pak Lukman staf khusus Wapres, saya nggak tahu apa yang Pak Lukman ya. Ini tugas kita semua saya kira. Dan ke depan ini harus kita ingatkan pemerintah jangan terlalu mempersulit uang beredar sehingga daya beli masyarakat kita akan semakin sulit. Terakhir Bapak Ibu sekalian, dalam konteks ini saya ingin satu lagi membacakan Al-Quran. Kalau tadi surah As-Saff ayat 10 dan 11, kemudian tadi wa'ahallahul baik wa'ahallahul riba, maka saya kira ada satu ayat lagi yang berkenaan dengan jiswa. Siapa yang tahu Bapak Ibu?
ayat yang berkenaan dengan jiswa, di mana Allah Subhanahu wa taala ya melipat gandakan ya kan barokah kepada kita ketika kita menggunakan uang itu dengan cara untuk menggerakkan ekonomi umat dengan fisabilillah. Masalul ladzina yunfikuna kama salihapa kama salul ladzina yunfikuna kama masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah masalihatin ambatat sab'a sana bila fi kulli sumbulatin mi'ah. Nah, ini mana mi'ah yang dimaksud oleh Allah yang belum diturunkan Allah kepada kita? Ketika uang beredar itu hanya di kelompok tertentu, ya kan? Karena ada ayatnya kaila bainal aghniyah. aghniyah. Jangan uang itu hanya beredar di kelompok-kelompok tertentu, tapi uang yang 1% dimiliki oleh penduduk Republik ini harus kita alirkan ke 89%. Bayangkan, Indonesia ini ternyata unik kan, ya, yang menguasai aset Indonesia ini 1% penduduk di Republik ini. Mau tanah, mau uang, mau bangunan, itu semua dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Ini yang kemudian menyebabkan ketidakadilan. Ketidakadilan ini harus kita ubah, yaitu bukan merombak yang pemilik modal kepada yang tidak memiliki, tapi membesarkan yang kecil, kemudian yang besar kita minta untuk membesarkan supaya adil bagi kelompok-kelompok tertentu. Saya kira itu Bapak sekalian, terima kasih atas kehadiran kita semua. Mohon maaf kalau ada yang sambutan dan pembicaraan yang saya ingin sampaikan sebagai pembicara kunci kurang pada tempatnya. Ini merupakan semangat kita bagaimana caranya untuk menggerakkan ekonomi umat supaya umat kita tumbuh dan berkembang dalam rangka untuk menggerakkan pembiayaan ekonomi keuangan saja. Terima kasih sekali lagi kepada Ketua MUI bidang ekonomi umat, Ketua Komisi yang ada di layar sana kelihatan, ya, dan kita semua yang hadir. Mohon maaf kalau kurang berkenan di hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita buka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim.